Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan baik dan tetap selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Santi Dwi atau biasa dipanggil Santi. Di sini saya perwakilan dari Travel Lab Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya berperan sebagai tour guide. Pada kesempatan kali ini, video saya akan mengulas dan menjelaskan tentang Pulau Bali dan destinasi budaya yang ada di Bali. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah pernah ke Bali dan ada yang belum pernah ke Bali. Oleh sebab itu, yuk simak video saya terkait dengan Pulau Bali dan destinasi budaya yang ada di Bali. Kita ketahui bahwa Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kota bernama Denpasar. Bali juga merupakan salah satu kepulauan di Nusa Tenggara, di mana Bali secara geografis terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Wilayah Provinsi Bali terdapat pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Centingan, Pulau Seranggan, dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Provinsi Bali yaitu 5.636 km persegi, yang dimana terdiri dari 9 kabupaten, 55 kecamatan, 701 desa atau kelurahan. Secara astronomis, Bali terletak di 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Dilihat dari relief dan topografinya, wilayah Provinsi Bali itu seperti kipas karena terdapat pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Pegunungan ini merupakan salah satu menjadi batas alam antara Bali Utara dan Bali Selatan. Batas wilayah Pulau Bali adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Bali, bagian timur berbatasan dengan Selat Lombok, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, bagian barat berbatasan dengan Selat Bali. Dari segi masyarakatnya, Bali didiami oleh suku bangsa Bali itu sendiri. Suku bangsa Bali dibedakan menjadi dua, ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang menganut agama Hindu. Mereka mengenal pembagian kasta. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka, pembagian kasta ini tidak berlaku secara ketat, namun kecuali pada upacara keagamaan mereka. Bali dikenal dengan banyak nama. Yang pertama itu ada Pulau Dewata. Kenapa Bali disebut dengan Pulau Dewata? Kita ketahui bahwa Bali adalah masyarakat yang beragama Hindu. Mereka memuja para dewa, salah satunya adalah Dewa Wisnu. Yang kedua, Bali juga dikenal dengan The Island of Thousand Temple, yang dimana artinya Bali itu dikenal dengan banyak pura. Kita ketahui bahwa pura ini adalah salah satu tempat ibadah mereka, di mana setiap bangunan rumah itu terdapat pura. Jadi kebayangkan banyaknya rumah di Pulau Bali dan banyaknya pura di Bali. Yang ketiga itu disebutnya dengan The Island of God. Kita ketahui bahwa Bali adalah salah satu provinsi yang sangat agamais, tapi mereka tidak fanatik. Mereka masih mengedepankan toleransi antar umat beragama, dan juga mereka juga sangat kental dengan adat dan istiadat serta upacara keagamaan mereka. Di dunia, Bali dikenal sebagai tujuan pariwisata yang menghasilkan seni dan budaya yang sangat unik. Pada tahun 2010, Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik wisata di Asia Pasifik pada ajang The 5th Annual Destination Readers. Kita ketahui bahwa minat wisatawan baik domestik maupun internasional itu sangat besar dan masih menjadikan Pulau Bali sebagai wisata tujuan favorit mereka. Bali memiliki banyak objek wisata yang harus kita datangi ketika kita datang ke Pulau Bali. Berbagai jenis wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata pendidikan, wisata budaya, dan masih banyak lainnya.
Contohnya seperti Garuda Wisnu Kencana, Tanah Lot, Tirtampul, Pura Ulu Danubratan, Go Gajah, dan masih banyak lainnya. Pulau Bali adalah pulau kecil yang menawarkan keindahan mulai dari gunung berapi yang aktif menjulang tinggi dikombinasikan dengan hamparan pantai air laut, ya dimana selain memiliki pemandangan eksotis, Bali juga memiliki budaya yang menakjubkan dan seni yang unik, seperti salah satunya destinasi budaya yang ada di Bali yaitu Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana adalah salah satu tujuan wisata yang paling ikonik di bagian selatan Bali. Saat ini saya akan memberikan informasi terkait lokasinya, kemudian jam operasional dan harga tiket masuk, kenapa disebut dengan GWK, bagaimana sejarah pembangunan dari GWK, kemudian apa sih yang menjadi daya tarik dengan GWK, dan apa saja fasilitas yang dapat kita gunakan ketika kita datang ke GWK. Yang pertama adalah lokasi dari Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kota Selatan, Kabupaten Badung. Jika kalian datang ke Pulau Bali menggunakan transportasi udara dan posisi kalian berada di Bandara Ngurah Rai Bali, kalian hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja untuk bisa datang ke GWK. Namun, jika kalian datang ke Pulau Bali tidak menggunakan biro perjalanan wisata ataupun travel agent ataupun tour guide, kalian bisa menggunakan sewaan mobil maupun motor yang ada di Bali dengan harga yang sangat terjangkau. Dan untuk titiknya kalian bisa menggunakan maps agar lebih terperinci. Yang kedua, jam operasional dan harga tiket masuk dari GWK. GWK buka hari Senin sampai dengan hari Minggu pada pukul 8 pagi sampai jam 22 malam waktu Indonesia Tengah. Diupdate pada bulan Maret 2020, untuk harga tiket masuknya itu dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada tipe untuk Taman Budaya GWK-nya, dan yang kedua adalah untuk patung budaya GWK. Untuk harga orang dewasa dikenakan biaya Rp125.000 per orang. Untuk anak-anak umur 5-12 tahun dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Dan untuk bayi atau anak-anak di bawah umur 5 tahun dan tingginya kurang dari 100 cm tidak dipungut biaya sama sekali. Namun kalau kalian merasa datang ke GWK itu tidak komplit kalau tidak datangi keduanya, maksudnya tidak datangi taman budayanya dan patungnya, kalian juga bisa menikmati keduanya dengan dikenakan biaya sekitar Rp200.000 per orang. Yang ketiga, kenapa sih disebut dengan GWK? Kita ketahui bahwa GWK adalah Garuda Wisnu Kencana, di mana ketiga kata ini memiliki arti yang berbeda. Yang pertama adalah Garuda. Garuda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sebuah burung, namun badannya seperti manusia, kepala dan kakinya itu menyerupai burung dan memiliki sayap. Kemudian Wisnu. Wisnu ini adalah salah satu dewa yang dipuja oleh masyarakat Hindu, ya dimana untuk menjaga dan memelihara hasil ciptaan Tuhan.
Yang ketiga adalah kencana. Kencana ini artinya emas. Jadi kalau kita datang ke Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, di sana kita bisa melihat Dewa Wisnu yang menggunakan mahkota emas, kemudian menunggangi Garuda yang sangat besar, maka disebutlah dengan GWK. Yang keempat adalah sejarah pembangunan dari GWK. Pembangunan GWK diprakarsai oleh Yayasan Garuda Wisnu Kencana pada tahun 1992, di mana pembentukan dari patung GWK ini membutuhkan waktu selama 28 tahun. Pengembangan GWK itu bertujuan untuk menjadikan landmark paling ikonik di Pulau Bali. Penentuan lokasi dari GWK ini membutuhkan waktu selama 2 tahun, yang dimana lapangan dari GWK ini tadinya adalah penambangan batu kapur. Kawasan Taman Budaya GWK ini terletak di 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 di atas permukaan laut. Yayasan menunjuk Inyoman Warta sebagai arsitek patung dari GWK karena Inyoman Warta ini adalah salah satu pemahat modern di Indonesia dan terbaik. Yayasan berambil alih manajemennya menjadi PT Alam Sutra yang dimana merupakan pengembang properti di Indonesia. Pada tanggal 22 September 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan GWK sebagai tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat pertukaran budaya. Yang kelima adalah tujuan dan manfaat dari GWK. Tujuan dan manfaatnya yang pertama adalah sebagai tempat pertukaran budaya atau biasa disebut dengan culture park. Yang kedua, dengan adanya GWK, perekonomian menjadi meningkat karena adanya penghasilan dari wisatawan yang datang ke GWK. Kemudian juga dijadikan sebagai simbol misi penyelamat dunia dan juga dijadikan sebagai tempat wisata pendidikan. Yang keenam adalah daya tarik apa sih yang menjadikan GWK ini harus didatangi oleh wisatawan? Daya tarik utama dari GWK adalah patung dari GWK ini sendiri. Karena patung ini terbuat dari tembaga dan kuningan. Dari nama ikon Wisnu melambangkan bahwa Tuhan melayang di atas burung Garuda. Pembuatan patung ini membutuhkan biaya sekitar 100 juta US dollar. GWK menawarkan salah satu karya patung yang paling signifikan dan pekerjaan yang sangat sulit, yang dimana ini melambangkan nilai budaya dari Pulau Bali. Yang ketujuh adalah fasilitas dari GWK. Ketika kita datang ke tempat wisata, kita ingin sekali mendapatkan fasilitas yang memadai. Nah, GWK menawarkan fasilitas yang ideal dan memadai untuk wisatawannya, baik untuk acara publik maupun acara pribadi, kemudian untuk skala besar maupun skala kecil. Adapun fasilitasnya yang pertama adalah Wisnu Plaza. Ini dia gambarnya. Wisnu Plaza ini adalah daerah tempat yang tinggi di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, di mana teman-teman bisa melihat pemandangan dari jarak jauh. Dan juga di sini biasanya terdapat penampilan-penampilan dari tarian tradisional Bali ataupun upacara dari keagamaan di Pulau Bali. Yang kedua adalah street theater ini ya. Street theater ini adalah jalanan dengan banyak toko souvenir maupun restoran. Nah, biasanya juga di jalanan ini akan ada tarian-tarian barong. Nah, untuk kalian yang datang ke GWK, kalian ingin membeli souvenir ataupun kalian menikmati hidangan di GWK, kalian bisa melewati di jalanan street theater ini. Yang ketiga adalah Lotus Pond. Lotus Pond ini adalah kolam teratai yang dimana biasanya diadakanlah acara outdoor yang menggunakan skala besar, yang biasanya diadakanlah konser,
pertemuan gala dinner, pertemuan internasional yang membutuhkan ruang yang sangat besar. Yang keempat adalah Taman Indraloka. Ini dia gambarnya. Taman Indraloka ini adalah taman yang biasa digunakan untuk acara pernikahan. Jadi, buat teman-teman yang ingin menikah di Pulau Bali, Taman Indraloka ini salah satu rekomendasi untuk kalian yang bingung mencari tempat outdoor terbaik. Nah, di Taman Indraloka ini menyediakan fasilitas yang memadai untuk pernikahan. Yang kelima adalah amphitheater. Amphitheater ini adalah teater terbuka yang dimana bisa menyaksikan tarian kecak. Tarian kecak ini kalian bisa menyaksikan pada pukul 18.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Tengah. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai Pulau Bali dan salah satu destinasi wisata budaya yang ada di Bali, yaitu Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, mengenai lokasinya, harga tiket masuknya, tujuan dan manfaat dibangunnya GWK, sejarah pembangunannya, fasilitasnya, dan daya tarik dari GWK. Saya berharap video saya kali ini dapat membantu dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemberian informasi. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Sampai jumpa.